Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dipertemukan dalam keadaan sehat meskipun hanya lewat online saja. Semoga dalam melalui pembelajaran di rumah kalian tetap semangat dan tetap punya gairah untuk tetap membuka bukunya, agar semua yang diberikan Allah, kenikmatan yang diberikan Allah tetap bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, nama ibu yaitu Wiwit Wiji Lestari, yang mana kami diberi amanah untuk mengajar IPA terpadu di kelas 7. Maka sebelum kita mengawali pelajaran IPA, bagaimana IPA sesungguhnya, silahkan terlebih dahulu ambil buku kalian yang seperti ini. Bacakan sholawat dulu sebelum membuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar nanti apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, pada buku ini kita lihat dulu daftar isinya. Di sana kita akan melalui beberapa materi, banyak sekali, tapi jangan khawatir, itu sangat mudah kalau kalian bersemangat. Maka yang kita pelajari pada kali ini, kita buka dulu pendahuluan, yaitu metode dan perilaku ilmiah di halaman pertama. Di halaman pertama, di sana tertera metode dan perilaku ilmiah. Sebelum kita mempelajari ini, apa sih IPA itu? IPA adalah ilmu pengetahuan yang mana di dalamnya kita akan mempelajari alam sekitar yang Allah sudah ciptakan, baik itu berupa makhluk hidup, makhluk tak hidup, ataupun itu bagian-bagian dari makhluk hidup dan tak hidup. Kita akan mempelajari dulu. Yang pertama adalah metode ilmiah. Kita akan mempelajari seolah-olah kita akan menjadi seorang ilmuwan, peneliti. Contohnya begini. Kita kenal yang lagi ngetren, yaitu virus COVID-19. Adanya virus itu, atau kita mengetahui tentang virus itu karena ada sebuah penelitian. Apabila tidak ada penelitian, maka tidak akan ditemukan atau diketahui adanya virus tersebut. Yang pertama, apabila kita ingin mempelajari tentang IPA, yang harus kita ketahui adalah metode ilmiah. Metode, kalian buka halaman 2. Metode itu adalah cara. Ilmiah itu secara ilmu pengetahuan. Artinya cara kita untuk mengetahui sebuah ilmu pengetahuan.
Di sana ada tahapannya yang berbentuk angka 2. Silakan dibuka anakku. Yang pertama, merumuskan masalah. Sebelum kita mengetahui apa yang kita butuhkan, yang pertama adalah merumuskan masalah, yaitu harus ada kata-kata apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi, dari kata-kata itu kita mengetahui sebenarnya ada masalah apa di sekitar kita. Kemudian setelah kita menentukan rumusan masalah yang akan kita teliti, yang kedua adalah mengumpulkan informasi dari pertanyaan di atas. Mengumpulkan informasi, melakukan pengamatan, mendapatkan informasi dari sebuah pertanyaan, menjawab pertanyaan, baik itu dilakukan secara penelitian maupun dilakukan dengan bertanya kepada subjek atau seseorang. Yang ketiga yaitu menentukan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah sangkaan, jadi prasangka kita sebelum kita menentukan kesimpulan atau menentukan penelitian terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat sangkaan saja. Misalkan kemungkinan biasanya ada kata-kata mungkin. Kemungkinan adanya penyakit virus ini dikarenakan kebiasaan masyarakat akan kurang menjaga kebersihan. Itu adalah hipotesis. Jadi ada kata-kata kemungkinan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau penelitian. Apabila di pelajaran IPA bisa dilakukan di lab atau laboratorium. Kemudian bisa juga dilakukan di alam sekitar. Bisa juga dilakukan apabila ini berhubungan dengan lingkungan sekitar, maka mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tentang eksperimen. Kemudian yang kelima yaitu dari hipotesis yang ada atau sangkaan atau kemungkinan yang ada berkembang menjadi sebuah teori. Teori misalkan virus yang ada itu adalah semacam COVID. COVID itu bermacam-macam. Termasuk ini yang sedang kita alami adalah COVID-19. Ini sebuah teori saja. Jadi sebelum melakukan eksperimen data, ketika suatu eksperimen itu sudah mendapatkan data. Kemudian yang keenam yaitu mengumpulkan data yang relevan dalam waktu periode yang lama. Untuk menyembuhkan seseorang terkena COVID itu tidak langsung ditemukan obatnya. Akan dilakukan eksperimen yang sangat banyak sehingga mendapatkan data yang sembuh itu karena melakukan kebiasaan sehat, makan makanan yang sehat, kemudian biasa cuci tangan, memakai masker seperti ini, kemudian mengganti
sering mengganti baju ketika sudah keluar rumah dan yang lainnya. Nah, ini adalah data-data yang terkumpul kalau kita sudah akan melangkah ke tahap yang ketujuh, yaitu yang ketujuh menarik kesimpulan dari teori yang berkembang menjadi hukum dan dapat dipublikasikan. Maka yang sudah dipublikasikan itu sudah melalui tahapan-tahapan dari 1 sampai 7. Jadi sudah melakukan eksperimen kesimpulan bahwa adanya virus, karena virus itu dikatakan makhluk hidup yang sangat kecil sekali dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kemudian teorinya maka harus dibasmi, harus dihilangkan dengan cara kita menjaga kebersihan. Meskipun virus itu tidak akan mati, tapi hanya diam ketika atau mati sejenak ketika media tidak mendukung, seperti itu. Itu contoh dari penelitian, salah satu contoh penelitian yang ada di ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, Nak, yang B, yaitu perilaku ilmiah. Seorang ilmu pengetahuan harus memiliki perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah itu adalah sikap, sifat yang harus selalu ada ketika penelitian akan dilaksanakan. Mulai yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Seorang peneliti harus mempunyai rasa ingin tahu. Jadi dia tidak malas, otaknya tidak hanya menerima apa adanya. Jadi dia ingin tahu, ketika ada suatu masalah pasti dia akan bertanya, akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, objektif. Jadi pikirannya atau cara berpikirnya itu secara objek yang ada di depan mata. Jadi yang gaib itu bukan termasuk ilmu pengetahuan. Kemudian jujur. Maka ibu sering berkata kepada kalian, menyampaikan ini, yaitu apapun yang kita lakukan sebagai tolak ukurnya adalah jujur. Jadi seorang ilmu pengetahuan kalau memiliki sifat jujur, maka hasil dari ilmu pengetahuan itu dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian teliti ini biasanya kalau sebuah penelitian itu ada data-data yang harus didapatkan, kemudian ada tata cara dalam penelitian, itu harus teliti dan cermat dalam melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya yaitu cermat. Teliti dan cermat ini sangat berhubungan. Kemudian yang berikutnya yaitu tekun. Tidak boleh putus asa. Jadi tekun itu adalah tidak boleh putus asa, selalu dilakukan berkali-kali, ketika gagal dilakukan kembali, gagal lagi dilakukan kembali sampai berhasil. Kemudian hati-hati. Hati-hati ini karena biasanya kalau di laboratorium itu banyak sekali alat-alat laboratorium yang berbahaya. Misalkan yang terbuat dari kaca,
yang terbuat dari bahan peledak, yang terbuat dari cairan kimia dan yang lainnya. Yang berikutnya tanggung jawab. Jadi apa yang dilakukan harus punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini berhubungan dengan apa yang dia teliti. Manfaat tidak untuk orang lain. Apabila penelitian itu malah merugikan orang lain, diharapkan penelitian itu tidak dilakukan. Terbuka, artinya tidak ada yang ditutupi. Siapa saja yang meneliti, apa saja yang dihasilkan, itu harus disampaikan kepada orang lain. Orang lain harus tahu, karena apabila penelitian itu setengah jalan kemudian tidak diteruskan, maka ini akan berbahaya apabila nanti kalau ilmu pengetahuan itu sangat berhubungan dengan misalkan hubungannya dengan penelitian yang sifatnya panjang misalkan untuk membuat obat-obatan dan yang lainnya, itu harus terbuka. Kemudian yang berikutnya yaitu harus kritis, kreatif. Nah, ini harus banyak pertanyaan, biasa bertanya. Kreatif, menyiasati suatu masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu banyak cara untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan itu adalah kreatif, inovatif, selalu menemukan yang baru. Jadi jangan yang biasa-biasa saja. Dan yang ini sangat penting yaitu peduli lingkungan dalam melakukan suatu penelitian. Jadi ilmu pengetahuan itu apabila merugikan orang lain, maka lebih baik tidak dilakukan. Seorang ilmuwan sangat penting sekali untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama masalah yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan awal kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.